Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Harga di PBV terendah 10 tahun terakhir. Cetak laba tertinggi tapi PBV hanya 0,2 kali. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham PTPP atau PP Persero. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasi. Nah, saham PTPP ini memiliki probabilitas kenaikan yang cukup rendah dengan angka 40% saja, di mana hanya pernah mengalami peningkatan harga di tahun 2024 dan 2020. Sebagai informasi, pada bulan Januari sampai Maret, bulan Mei, dan bulan Juli, saham ini punya probabilitas kenaikan yang cukup rendah, begitu juga dengan bulan Desember. Tapi di bulan Juni, saham ini punya probabilitas kenaikan yang cukup tinggi dengan angka probabilitas 75%. Berikutnya kita bahas dari historical harganya. Teman-teman bisa lihat saat video ini dibuat, PTPP di harga 452 dan harga tersebut mirip seperti harga pada tahun 2020. Sebagai informasi, harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan sebagai harga terendah dalam 10 tahun terakhir ini. Dulunya bahkan saham ini sempat di angka Rp4.000. Wow, penurunan yang sangat luar biasa. Kita bandingkan dengan historical PBV-nya. PBV saat video ini dibuat juga merupakan salah satu PBV yang paling rendah, di mana dengan angka 0,25 kali. Dan dengan harga yang sama sekitar tahun 2020, PBV-nya tidak banyak mengalami perubahan. Dengan kata lain, ekuitasnya tidak tumbuh dengan optimal. Meski PBV saham ini sangat rendah dengan angka 0,2 kali dan harganya sudah turun signifikan, tapi menurut saya PTPP masih tidak menarik. Berikut ini pertimbangannya. Yang pertama, hutangnya besar. Yang kedua, tidak rutin bagi dividen. Dan yang ketiga, ekuitas tidak tumbuh signifikan dalam 10 tahun. Topik kedua, proyeksi dividen. PTPP tidak rutin bagi dividen. Meski EPS di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun, hal itu tidak berarti apa-apa jika tidak ada dividen yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Ini merupakan informasi yang teman-teman bisa lihat bahwa dalam 4 tahun terakhir ini, kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang tertinggi. Tapi sayangnya saham ini hanya pernah membagi dividen di tahun 2019 dan 2020 dalam 5 tahun terakhir. Topik ketiga, kinerja Q3. Pertama dari aspek kas dengan nominal 2.954 dan jika dibandingkan dengan hutangnya sebanyak 44.200, artinya perusahaan ini punya saldo kas yang sangat kecil sehingga mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi rasio DR-nya sudah 390%. Artinya hutangnya 3,9 kali lipat lebih banyak dibandingkan modal yang mereka miliki. Selain itu, dari aspek profitabilitas sangat rendah dengan angka NPM dan ROI di bawah 5%. Sekarang kita bandingkan dengan liabilitas 44.000, saham ini hanya punya ekuitas 11.300 saja. Itu artinya hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Sebagai informasi, ekuitas perusahaan juga didominasi oleh tambahan modal di setor dan bukan berasal dari saldo laba yang mereka peroleh, sehingga ini bisa menjadi poin minus saat melakukan analisa. Berikutnya kita bahas dari aspek laba rugi. Pendapatan usaha sayangnya mengalami penurunan, begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Hal itu menyebabkan laba kotornya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Nah, di sini ada yang unik. Kenapa? Karena meskipun terjadi penurunan kinerja di tahun 2023, tapi apabila dianualisasikan, maka terjadi peningkatan kinerja. Dengan kata lain, laba perusahaan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dari 141 menjadi 239. Jika kita analisa lebih jauh lagi, hal itu disebabkan karena adanya penurunan biaya di tahun 2023 ini, yang mana hal tersebut berdampak kepada kenaikan laba. Selain itu, ada juga pendapatan dari bagian laba Ventura bersama dan bagian laba entitas asosiasi yang mendongkrak laba perusahaan sehingga mengalami pertumbuhan. Topik keempat, poin tambahan. Yang pertama, PTPP ini dimiliki mayoritas sahamnya oleh negara Republik Indonesia dengan proses sekitar 51% dan 48% saham berada di masyarakat. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, tentu saja harga sahamnya sudah turun 71% dalam 5 tahun terakhir. Bahkan saat video ini dibuat, bisa dikatakan berada pada level terendahnya dalam beberapa tahun ini. Selain itu, poin minus yang tadi kita sudah bahas bahwa saham ini tidak konsisten membagi dividen setiap tahunnya.
Hal yang berikutnya yang teman-teman harus perhatikan bahwa rasio DR-nya sudah sangat tinggi di mana hutangnya 3,9 kali lipat lebih banyak dari modalnya. Selain itu rasio profitabilitas sangat rendah meskipun terjadi peningkatan laba. Itu artinya perusahaan ini belum mampu menghasilkan margin laba bersih yang optimal. Poin minus berikutnya yang teman-teman bisa lihat bahwa secara historical PBV memang sangat murah, yaitu 0,25 kali. Tapi jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dengan harga saham yang sama, PBV-nya tidak menjadi semakin murah. Itu artinya ekuitasnya tidak bertumbuh dengan signifikan. Demikianlah pembahasan singkat saham PTPP. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham, yang fokus kepada pembahasan review saham. Dan Baca Saham dari Nol, yang fokus kepada pembahasan edukasi saham. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Yang pertama Stock for Living, kedua Strategi Nabung Saham, ketiga The Stock Market, dan yang keempat Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.